Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk mengarahkan perhatian kita pada bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan secara sinodal yang diambil dalam tentu kebersamaan Received Common Lectionary. Jadi GPID mengambil bacaan ini secara menyeluruh, tentu yang menggunakan bacaan yang ada ini. Yakni bacaan perikop yang pertama. Mari kita buka di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Kemudian perikop yang kedua dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga ayat 13. Saya pastikan kita semua sudah membukanya. Perikop dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang keempat dibaca ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Saya akan membaca firman Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita, konsentrasi kita pada firman Tuhan. Roh Kudus akan menolong kita semua. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian firman Tuhan dalam perikop yang pertama. Perikop yang kedua pada saat ini, yakni dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya akan membaca firman Tuhan. Mari arahkan perhatian kita. Roh Kudus menolong kita. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana.
Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya sangat bersuka cita bisa berjumpa kembali dalam perjumpaan ini dengan menyampaikan kabar sukacita kembali, kabar selamat, kabar baik, evangelion untuk kita. Saya mengingatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, kita sedang, sudah, dan akan menerima terus janji-janji Allah. Karena kita hidup dalam kehidupan ini menjalani hidup yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Perspektif iman Kristen bahwa Allah sudah, sedang, dan akan terus menyertai kita umatnya. Janjinya pasti ia genapi. Janji Allah, nubuat-nubuat Allah lewat nubuatan para nabi sudah digenapi. Dan juga sedang kita jalani apa yang ia janjikan. Dan kini saya mau menyampaikan bagaimana janji Allah itu nanti, berarti akan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini memang kalau berbicara tentang yang akan datang, ya, kita akan berupaya untuk selalu berkonsentrasi sehingga
kerugma dari firman inilah yang saya mau sampaikan. Eksegese, bukan eisegese. Kalau eksegese itu berarti firman Tuhan ini, perikop ini yang mau saya beritakan. Ini yang berbicara untuk kita. Bukan saya mengisi dari dunia luar. Itu sudah keliru. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dari dua perikop yang ada ini sebetulnya ini membicarakan tentang parusia. Apa itu parusia? Yakni kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya ajak melihat kita dari bagian perikop pertama di situ dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga 18 di situ Rasul Paulus menenangkan jemaat. Rupanya jemaat pada waktu itu, jemaat di Tesalonika dalam keadaan galau mereka. Galau. Katanya Tuhan mau datang. Terus yang somati bagaimana? Yang hidup itu bagaimana? Pada waktu itulah Rasul Paulus menenangkan pikiran-pikiran jemaat ketika jemaat dalam keadaan galau. Bahwa sesungguhnya ketika kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini, maka terkait jugalah dengan perikop yang kedua dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13, supaya dalam hidup ini kita terus berdoa, berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidak berdoa dan berjaga-jaga. Mari kita lihat di ayat 14 dikatakan dari perikop 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga 18. Kalau kita lihat di situ mulai ayat 14. Jikalau kita bersungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh ini bukan setengah hati, bersungguh-sungguh beriman bahwa Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit. Nah, ini kita lihat di sini ada intisari dari Evangelion, Injil. Kita melihat di sini, kita bisa lihat perbandingannya dengan 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan ayat-ayat berikutnya. Kita bersama-sama menaruh percaya bahwa sesungguhnya mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. What's the meaning? Apa artinya ini? Artinya yang mengembalikan mereka dari kematian atau dari wafat dengan kebangkitan, seperti Allah Bapa telah membangkitkan Yesus Kristus dari kematian menuju kerajaan sorga. Ini goal kita, ya, tujuan akhir dalam hidup ini. Bagaimana kita akan bisa masuk dalam kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus di sini menjelaskan dengan sejelas-jelasnya supaya dalam kehidupan ini kita yang masih hidup ketika Yesus Kristus datang, karena kita tidak tahu kan, Yesus itu datang pada waktu yang tak diduga, pada waktu yang tak dinyana. Apakah dia datang di siang hari atau di tengah malam? Kita harus berjaga dan berdoa agar dalam kehidupan ini kita selalu siap sedia menyambut Dia akan datang. Ya, bahwa dalam keyakinan kita sebagai orang beriman, Yesus Kristus datang untuk menjemput kita memasuki kemuliaannya yang kekal.
ketika orang-orang yang meninggal dunia itu dibangkitkan, ketika kita yang masih hidup, tentu yang meninggal dunia tidak menggunakan lagi tubuh yang fana. Ya nanti dipikir, sudah jadi tengkorak dia itu pendeta. Baik itu kalau masih tengkorak, apa itu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa tubuh yang mulia itulah yang dikenakan. Sehingga kita juga mengenakan tubuh yang mulia itu, menyongsong dia, menyambut dia. Seperti ketika, masih ingat, dia naik ke sorga dengan penuh kemuliaan. Dia juga akan datang kembali dengan penuh kemuliaan. Sehingga kita umatnya menyambutnya, bahkan mengawalnya dengan penuh sukacita. Karena itulah pada bagian firman Tuhan ini secara jelas mau mengingatkan kepada kita supaya dalam hidup ini, ketika tanda diberi, sangkakala Allah berbunyi. Nah, ini juga perbandingannya lihat di Injil Matius pasal 24 ayat 31, juga dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 52. Sangkakala terakhir. Apa maksudnya? Tanda. Ya, seruan dan sangkakala, kalau sangkakala Allah ini menjadi gambaran yang ada, pasti gambarannya berbeda-beda tentang kejadian yang sama. Kemudian dalam kehidupan ini memantulkan bagaimana bagian firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama menunjukkan penampakan Allah. Ya, penampakan Allah. Baca nanti Yoel pasal 2 ayat 1 dan ayat berikutnya. Terlebih di ayat 11. Ya, kalau saya baca mungkin nanti agak panjang karena durasi kita di masa Covid ini tidak boleh panjang-panjang. Ini pun saya rasa sudah agak panjang, tapi saya harus berbicara dari eksegese ini. Saya mempersingkat supaya menjadi jelas dalam kehidupan ini. Ketika di ayat 17 dikatakan bahwa orang-orang yang masih hidup diangkat. Nah, ini dalam bahasa Yunani ya, dalam naskah asli bahasa Alkitab Perjanjian Baru disebut harpagesometa. Ya, sekali lagi harpagesometa. Bahasa Latinnya rapeomur. Nah, kalau dikatakan diangkat dalam awan, kita bandingkan juga dengan Daniel pasal 7 ayat 13. Ada di sini yang nama Daniel. Jadi nabi ya. Awan yang meliputi kedatangan manusia seperti ketika dengan kejadian pada waktu Tuhan dimuliakan. Lihat itu Markus 9 ayat 7. Dan pada waktu ia naik ke surga. Seperti saya katakan di awal tadi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Ini mau menunjukkan ada penampakan ilahi, kehadiran kemuliaan ilahi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, itulah iman Kristen. Bukan iman yang cuma dalam hayalan, bahwa apa yang dijanjikan ini pasti digenapi. Sehingga Yesus kembali menegaskan. Kalau kita perhatikan perikop di Injil Matius pasal 25 ayat 1 hingga 13. Kalau kita perhatikan di situ, di perikop yang ada ini, di sini kita jumpai lagi ada unsur-unsur alegori. Bisa dijumpai di situ? Kita lihat ada unsur alegori tertentu dalam bagian ini. Kalau kita lihat perumpamaan yang ada ini, mempelai laki-laki, siapa dia? Itulah Mesias. Masih ingat apa itu Mesias? Mesias yang diurapi, sama artinya dengan Kristus. Yesus Kristus itu raja, nabi, imam, juru selamat. Dia itu adalah Tuhan.
Tapi ada yang masih membangkang. Malah ada yang dulu mengatakan ikut Yesus tapi memboikot, membelok. Nah, yang ada saat ini saya ajak kita supaya dalam kehidupan ini kita menyambut mempelai laki-laki itu yang adalah Mesias. Kalau dalam gambaran alegori yang ada, gadis-gadis yang ada digambarkan di sini menyongsong dan mau menemani bagaimana bersama mempelai perempuan yang ada menuju ke rumah menghadiri perjamuan kawin. Nah, kalau kita lihat di sini yang dimaksudkan di sini bagaimana kita sebagai orang yang percaya juga mau menghadirinya. Masuk dalam perjamuan kawin itu, nah tentu tidak sembarang. Kalau dalam bagian firman Tuhan saya belum memberikan konklusinya, kita lihat di sini ada apa? Pelita. Pelita dalam bahasa Yunani yaitu lampadas. Ini hampir bisa dipastikan. Kalau dulu kan sudah ada PLN. Belum toh? Nah, belum. Baru berapa tahun ini yang ada sudah ada PLN toh? Sedangkan di bagian pesisir-pesisir atau di daerah pegunungan Kota Palu juga masih ada yang belum dapat aliran listrik karena saya perhatikan ada ditayangkan. Jadi kalau lampadas itu adalah obor. Itu kita bisa bandingkan dengan Wahyu pasal 4 ayat 5 dan pasal 8 ayat 10. Nah, jika demikian obor yang menjadi padam, kalau kita lihat di ayat 8 dari perikop ini, kita jumpai di sini tentu bukan minyaknya sudah hampir habis atau membuat padam dari obor mempelai, obor dari gadis-gadis yang bodoh ini. Sebetulnya itu juga kalau dikatakan dia tidak pernah diisi minyak. Sehingga dalam situasi seperti itulah bukan minyaknya sudah habis. Tapi karena obor itu memang tidak pernah berisi minyak dan gadis-gadis itu tidak dapat menjadikan obor mereka itu tetap menyala. Walaupun mungkin dari yang bawah itu bukan karena dia pelit, tetapi itulah situasi keadaannya ketika menyongsong mempelai laki-laki. Dalam hidupnya dia tidak pernah mengisi bagaimana kehidupan yang berkenan kepada Tuhan berdasarkan janji-janji Allah dari kebenaran Alkitab, firman Tuhan. Nah, oleh karena itulah kalau kita lihat di sini bahwa sesungguhnya ketika sang mempelai itu ada pada waktu itu dan gadis-gadis bijaksana yang sudah masuk ke dalam perjamuan kawin, sedangkan gadis-gadis yang bodoh itu masih ada di luar pintu sana, dia ketuk pintu supaya pintu dibukakan. Apa yang dikatakan oleh mempelai laki-laki? Ayo kuat katakan. Supaya kita mengetahui bagaimana jawaban yang akan diberikan. Ketika dalam hidup ini kita hanya berlaku bodoh, masa bodoh. Yesus akan katakan, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yesus katakan tidak mengenal. Karena apa? Ya mudah-mudahan di era new normal ini ya kita minggu depan akan mulai buka pintu gereja. Kita akan beribadah bersama ya. Dan tentu dengan live streaming juga. Bagi yang lansia ya tetap stay home, melakukan ibadah di rumah. Juga anak-anak yang ada karena rentan untuk bagaimana berkumpul bersama dan durasinya juga harus lebih
singkat. Seperti lagu tadi ada pingin supaya 2 kali. Padahal 1 kali Jo, 1 kali jalan. Tapi itulah keadaannya. Nah, oleh karena itu hidup kita ini supaya sediakan lampu dengan minyaknya. Karena dengan segera Tuhan datang kembali. Kapan? Kalau dikatakan segera, tidak ada yang tahu. Karena itu mungkin waktu siang, waktu tengah malam, atau pas kita pergi di tempat-tempat yang tidak berkenan, Tuhan so datang, dia bilang aku tidak mengenal kamu. Nah, oleh karena itu supaya dia mengenal kita, waktu ibadah beribadah. Seperti juga yang hadir pada saat ini, ya, yang ada di rumah. Waktu sombayang basombayang supaya Tuhan juga mengenal kita. Karena dia gembala. Pernah saya sudah sampaikan itu bagaimana gembala mengenal domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal gembalanya. Saling mengenal. Ini penting. Karena apa? Tuhan mau supaya dalam hidup kita ini kita mau hidup di dalam dan bersama Dia. Apa yang Tuhan tidak punya? Kekayaan, Dia maha kaya. Kehormatan, Dia maha hormat. Yang Dia mau adalah supaya bagaimana dalam hidup kita ini, pakailah waktu yang Tuhan anugerahkan ini, karena hidup kita ini singkat. Kalau kita sudah meninggal dunia ya, maka terjadilah di golongan yang pertama kita kan. Ketika Yesus datang ya, kita kalau memang betul-betul kita hidup di dalam iman kepada Yesus ya, dibangkitkan dengan tubuh yang mulia. Tapi kalau enggak ya, dia bilang tidak kenal saya dengan kau. Tegas ini firman Tuhan. Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan ini. Nah, oleh karena ini, inilah eksegesinya. Dalam hidup ini, apa yang kita mau buat? Ketika kita mau hidup dalam kehidupan ini semasih Tuhan kasih kita nafas hidup. Saya bilang tadi, kekayaan Dia maha kaya. Mau disuap Tuhan, ini boleh. Biar dengan euro, dengan dolar, ini boleh. Ya. Yang Dia mau adalah yang Dia kurang dalam hidup ini, bagaimana puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Dia. Karena itu senangkan hati Tuhan. Iya. Supaya dalam hidup ini kita menyenangkan Dia. Hari-hari hidup kita, tahun-tahun kehidupan kita, meskipun di new normal, masih COVID-19, kita tetap ikuti pesan ibu yang ada, kita ikuti protokol kesehatan yang ada. Senangkan hati Tuhan. Ya, semua yang mau menyenangkan hati Tuhan, katakan dengan keras, dengan sekuatnya supaya Yesus mengenal suara kita. Katakan amin. Iya, senangkan hati Tuhan sampai Yesus Kristus datang kembali.